Berjalanlah perlahan, tapi pantang mundur. Halo, jumpa lagi dengan Devi. Saya baru saja membaca buku luar biasa ya, mengenai perubahan kecil dalam hidup kita yang efeknya itu membuat perubahan besar nantinya. Yang menarik yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini adalah berjalanlah perlahan, tapi pantang mundur. Kalau dengar kata-kata berjalanlah perlahan, yang langsung keluar di kepala saya adalah binatang kura-kura. Kura-kura itu sangat amat lambat kalau berjalan. Kenapa ya? Ada nggak yang kepikiran kenapa kura-kura itu bisa lambat banget? Ada yang mengatakan bahwa karena keberatan bawa rumah di punggungnya. Ya, mungkin bisa disamakan dengan kita. Kadang kita terlalu banyak menanggung beban di pundak kita, sehingga kita tidak bisa berjalan cepat. Bisanya berjalan perlahan. Tapi kalau melihat dari kura-kura juga, it's okay ya. Kenapa? Karena meskipun berjalan perlahan, tapi kura-kura ini fokus dengan apa yang dia tuju, apa yang dia mau, dan kebanyakan kura-kura itu bisa bertahan hidup, survive. Demikian juga kalau ingat kura-kura, setidaknya kita juga bisa belajar dari kura-kura tersebut untuk bisa menjadi survivor dalam hidup ini. Kembali ke topik, berjalanlah perlahan tapi pantang menyerah. Dalam buku ini saya menemukan sesuatu yang menarik, yang baru yang saya ketahui, yaitu mengenai perbedaan antara in motion dan action. Sering ya kita mendengar kata-kata in motion. In motion itu arahnya lebih ke pembuatan rencana, penyusunan strategi, dan belajar. Beda dengan action. Action itu lebih kepada tindakan untuk mencapai hasil. Jadi misalnya kita mencari gagasan untuk membuat konten YouTube, sampai menghubungi teman, baca buku, kita melakukan sesuatu. Tapi itu merupakan in motion. Lalu actionnya apa? Ya kita rekaman konten kita. Nah itu action. Kedua, contoh lagi, misalnya kita mau memulai usaha baru, mau jualan makanan. Kita browsing internet, kita cari resep, kita coba di YouTube. Selama belum jualan, itu berarti masih di in motion. Dan bedanya yang paling jelas, itu tidak membuahkan hasil, itu in motion. Dan kebanyakan dari kita tanpa sadar, kita itu di area in motion itu lama sekali. Ya kalau bisa dikatakan itu adalah area zona nyaman. Kenapa? Karena pada area in motion tersebut, kita merasa kita sudah melakukan progres. Kita sudah mulai berusaha mencapai apa yang kita mau. Padahal kita belum memulai sama sekali. Rasa takut gagal, takut tidak perfect, takut kalau salah langkah yang akhirnya menghambat kita untuk bergerak maju. Tapi seharusnya kita harus belajar untuk memahami bahwa untuk mendapatkan hasil, apalagi kalau kita mau hasil yang sempurna, kita harus melakukan. Dan hasil yang sempurna itu bukan karena kita melakukan sekali aja, tapi lama, berjam-jam. Enggak, tapi seberapa sering kita melakukan hal tersebut, atau seperti repetition, sehingga akhirnya lama-lama itu menjadi habit. Jumlah waktu yang kita habiskan untuk melatih sebuah kebiasaan tidak sepenting jumlah pengulangan dalam melakukannya. Jadi dengan melakukan pengulangan in action,
kita bisa membentuk automatic habit. Jadi kebiasaan yang secara otomatis. Pernah nggak Bapak atau Ibu ya, ketika nyetir itu ketika nggak sadar itu bisa melalui jalan-jalan yang setiap hari memang kita lalui. Padahal kita hari ini tujuannya nggak ke sana. Dan kita kaget juga loh, kok satu tutup sini sih. Nah, itu automatic habit. Jadi bagaimana agar kita tetap berjalan perlahan tapi pantang mundur? Ya, masuklah ke area action. Masuklah ke area repetition. Jangan tetap di area in motion. Itu nggak maju, tapi berdiri di tempat. Atau mungkin kemunduran dalam diri kita. Kalau sebelumnya kita adalah seseorang yang agresif, yang workaholic, tapi di bidang lain. Tapi karena kita mengalami kondisi extraordinary ini sehingga menyebabkan apa yang kita kerjakan dahulu sekarang tidak dapat kita kerjakan lagi, kita harus berubah, kita melakukan sesuatu yang lain, tetapi ketakutan kita atas kegagalan di hal yang baru ini membuat kita stuck di tempat, tidak berani mengambil langkah. Bahkan bisa dikatakan kemunduran dari diri kita yang sebelumnya. Buat progres kecil-kecil tapi maju ke depan. Dikatakan slow progress, still a progress. Jadi meskipun slow, perlahan, tapi tetap itu merupakan langkah maju. Dan ada peribahasa juga mengatakan slow progress better than no progress and daily excuses. Jadi meskipun kemajuan kita perlahan, itu masih lebih baik daripada no progress, tidak ada progress sama sekali, dan setiap hari kerjaannya menciptakan alasan kenapa kita tidak melakukan. Yuk, kita tetap berjalan ke depan meskipun perlahan. Yuk, jangan menciptakan lagi alasan kenapa kita tidak melakukan. Yuk, berusaha menjadi panutan bagi anak-anak muda yang lain. Salam stay at home.